Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Anas yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali saya ketepatan untuk men-sharing mungkin atau untuk sama-sama kita mendiskusikan apa yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, dua pekan yang lalu ya barangkali. Ya, pertama marilah kita sama-sama kembali bersyukur pada Allah SWT yang mana kita pagi hari ini masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, sehingga kita pada pagi hari ini sama-sama dapat melaksanakan salah satu ibadah salat subuh secara berjamaah yang insya Allah disaksikan oleh malaikat, dan kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut bersama keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang mengharapkan di yaumil akhir akan memperoleh mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama berdiskusi, saya sharing tentang ayat yang menjadi biasanya andalan para khatib, para pembaling untuk menyampaikan salah satu ayat, yaitu tujuan penciptaan manusia, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan penciptaan manusia itu, tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Bagaimana dari kesimpulan kita waktu itu, tujuan ibadah itu pada akhirnya itu adalah memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Dan beberapa tujuan ibadah dalam Islam yang perlu kita ketahui, diantaranya ibadah yaitu dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan penciptanya. Kemudian ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Kemudian ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Dan kemudian ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur, karena hanya Allah yang maha besar memiliki segala kesempurnaan. Kemudian ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa yang kemarin kita bahas. Nah, untuk yang hari ini saya anggap ini masih kaitannya dengan tujuan ibadah itu di part keduanya, yaitu bagaimana ibadah ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah. Di penggalan hadis ujung itu ada hadis
Yang saya artikan di dalam hadis itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi hadisnya cukup panjang. Saya bacakan aja artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia, ini tadi penggalannya ujungnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini bagaimana kaitannya hadis ini dengan apa yang pekan lalu kita diskusikan, bahwa dalam ayat Az-Zariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, kalau kita dalam surat Az-Zariyat itu kita anggaplah itu sebagai hubungan ibadah tadi, hubungan kita terhadap kepada Sang Pencipta Allah. Jadi sebagai hablum minallahnya. Kita dengan Allah, ibadahnya gimana, sholatnya gimana, ibadah puasanya gimana, itu semua perintah Allah kan, zakatnya gimana, gitu. Nah, itu hablum minallahnya. Nah, kalau yang di hadis ini khairun nas anfa'uhum linnas, ini kita anggap ini sebagai hablum minannasnya. Bagaimana kita dalam rangkaian ibadah tadi juga kaitannya dengan tetangga kita, lingkungan kita, gitu, dengan manusia, sehingga benar-benar kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari itu, kehidupan sehari-hari kita punya landasan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan hadis ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini udah apa tadi hubungannya hablum minan nasnya, hablum minallah tadi yang kita bahas pekan lalu tadi, beberapa kesimpulan tadi, ibadah tadi untuk apa, rasa syukur apa ya. Ini kita diskusikan pada pagi hari ini tentang hadis ini. Nah, hadis tersebut memuat tuntunan yang fundamental bagi seorang muslim, yaitu dorongan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kita ada dasarnya untuk berbuat baik pada sesama manusia di lingkungan kita, tetangga kita. Apa sih itu gunanya? Ya ini tadi sesuai hadis tadi, agar kita bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Mengapa ini kita sebut sebagai fundamental ya, dasar? Karena dorongan menjadi manusia bermanfaat bagi siapa saja itu menjadikan dasar sekaligus orientasi seorang muslim dalam mewujudkan kehidupannya di dunia ini. Jika kita mengenang masa lalu kita, masa kecil kita, seringkali kita juga ditanya gitu ya, ditanya oleh orang tua kita, guru kita, atau ya orang yang lebih dewasa dari kita pada saat kita masih, ataupun kalau mungkin sekarang kita menjadi orang tua, kita yang bertanya kepada anak-anak kita, mungkin udah punya cucu ya, cucunya yang ditanyain, bertanya kepada cucunya gitu. Ya. Pertanyaannya biasa berkaitan dengan cita-cita. Ya, biasanya orang tua suka mengajukan pertanyaan, guru mengajukan pertanyaan kepada anak atau anak-anak, yaitu yang sering pertanyaan itu adalah kalau nanti sudah besar mau menjadi apa gitu, cita-citanya jadi apa gitu kan. Itu kan sering lah, baik waktu kita masih kecil ataupun ya sekarang kita yang menjadi orang tua, kita yang suka bertanya, nanti sudah besar nanti mau jadi apa, cita-citanya jadi apa gitu. Nah, itu sebenarnya merefleksikan harapan setiap orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak itu agar kelak mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Artinya mereka punya cita-cita apa itu
tentu itu ada salah satu tujuannya, yakni menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari setelah nanti anak-anak tadi dewasa gitu. Dan biasanya anak-anak menjawab pertanyaan tersebut dengan profesi-profesi yang cita-citanya sesuai profesi-profesi yang ia harapkan. Banyak profesi yang kita cita-cita, ya, anak-anak cita-citakan itu profesi seperti ingin menjadi biasanya jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, jadi apa lagi ya, dan semua profesi itu dikaitkan dengan nanti kemanfaatan kehidupannya setelah dewasa. Dokter ya tentunya agar mampu nanti memberikan kemanfaatan dengan keilmuannya itu bidang kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan ya, setelah dokter. Kemudian yang jadi ahli di bidang insinyur, bidang pertanian, nanti profesinya di dalam kehidupan sehari-harinya dia akan menerapkan keilmuannya di dalam itu dari apakah jadi penyuluhan di bidang pertanian gitu kan, banyak itu terutama di desa-desa itu penyuluh. Dengan keilmuannya dia akan merasakan kemanfaatan hidup dia dan orang lain juga mendapatkan kemanfaatannya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu tentu perlu artinya anak-anak tadi ya dengan belajar, anak-anak disekolahkan gitu ya. Nah, dalam mewujudkan penggalan ayat khairun nas anfa'uhum linas tadi, itu tentunya dikaitkan dengan dasar tadi, fundamental tadi untuk mencapai tujuan dalam hidup di dunia ini. Lanjut ke untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan bagi orang yang agar ada kemanfaatan dirinya dalam bermasyarakat, tentunya didasarkan kepada ilmu, dengan ilmu pengetahuan, keterampilan hidup yang kelak akan diamalkannya. Jadi kita tahu tujuan hidup kita berdasarkan hadis penggalan hadis yang disampaikan Rasulullah tadi, agar kita itu bisa secara runut dapat menerapkan apa yang kita miliki ilmu pengetahuannya. Nah, untuk membekali dengan pengetahuan tadi, pertama kita memang tadi belajar ya. Salah satu ayat pertama yang disampaikan, yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah ayat surat Al-Alaq gitu ya, surat untuk perintah membaca. Itu waktu dia berkhalwat di Gua Hira itu, Rasulullah pada usia berapa itu, diutus jadi Rasul usia 40 tahun, itu perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu artinya dengan perintah membaca tadi kita dapat mengartikan bahwa kita ini memang disuruh memiliki ilmu agar kita bisa bermanfaat lah bagi kehidupan lingkungan kita, sesuai dengan profesi yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu yang tadi yang jadi dokter, insinyur, pilot misalnya, itu dengan ilmu dia akan
mana mungkin seseorang itu akan bisa melaksanakan pelayanan bidang kesehatan, misalnya di bidang kedokteran tanpa ilmu. Jadi kan memang perlu belajar misalnya yang jadi dokter ya tentunya di fakultas kedokteran. Jadi dengan ilmu itulah seseorang itu akan bisa memberikan kemanfaatan bagi lingkungannya, baik juga yang profesi-profesi lainnya. Dengan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan atau akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu dampak positifnya dapat oleh keterampilan itu bisa berupa ilmu tadi berupa keterampilan hidup, life skill yang memang masyarakat butuhkan, dan itu penting dikuasai baik juga hard skill maupun soft skill. Hard skill itu berhubungan dengan keterampilan bersifat teknis, hard skill atau fisik, sedangkan soft skill itu berupa keterampilan pengetahuan terapan non fisik. Semua itu yang paling penting kemudian adalah diamalkan atau dilakukan untuk kemaslahatan dalam kehidupan sesama manusia. Jadi kalau punya ilmu tapi tidak kita amalkan, ya artinya kemanfaatan ilmu tadi itu nggak dirasakan oleh masyarakat. Jadi udah punya ilmu ya memang harus diamalkan. Nah, gitu. Berikutnya dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus peduli terhadap permasalahan sosial masyarakat. Jadi setelah kita tadi menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk saling tolong-menolong kepada sesama, peduli dan berbagi. Ketiganya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Mungkin tidak sedikit juga manusia itu yang memiliki keilmuan atau pintar, tapi tidak begitu dirasakan kemanfaatannya oleh manusia yang lain, lingkungannya. Karena ini bisa jadi karena sifat yang egois, jadi tidak diamalkan ilmunya. Kemudian kalau bagi yang memiliki setelah ilmu memiliki misalnya harta kekayaan, ya sedikit juga orang yang ada yang mungkin tidak dirasakan orang lain akan kekayaan orang tersebut karena adanya tadi mungkin ya setan tadi akan seperti ayat yang dibacakan dalam salat subuh kita tadi oleh Pak Imam kita Pak Rahmat tuh, innahum lakum adu mubin, itu setan itu musuh yang nyata gitu. Jadi mengajak kebaikan tapi memang setan tadi menggoda untuk agar manusia itu tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat baik, seperti memiliki harta untuk mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dan setan menggoda untuk agar manusia itu tidak usahlah untuk melakukan hal-hal kebaikan. Diarahkan untuk manusia itu digoda agar bersifat kikir gitu. Jadi tidak mau melaksanakan zakat atau infak sedekah. Kemudian dalam hal tadi hadis tadi itu selain ilmu tadi juga terkait dengan harta kekayaan. Jadi sebaiknya agar manusia yang memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu harus bagaimana dia mempunyai sikap ingin selalu berbuat baik, berkemanfaatan dirasakan orang lain melalui zakat, infak dan sedekahnya. Jadi
dia akan dirasakan sebagai pribadi yang bermanfaat untuk sesama melalui harta yang dia miliki, harta yang kita, kalau kita yang kebetulan memiliki kelebihan, jadi harta yang kita miliki tadi bisa dirasakan orang lain kemanfaatannya, harta yang dititipkan Allah pada kita itu kepada lingkungan kita melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita harus bisa melawan. Jadi ada istilahnya apa ya? Jadilah orang yang pada saat memiliki kekayaan orang yang bersyukur, dan pada saat menerima musibah jadilah orang yang bersabar. Tapi kalau menurut saya ini itu lumrah, wajar. Bersyukur pada saat kaya, bersabar pada saat miskin, itu ya udah biasalah, memang begitu. Nah, yang sulit bagaimana bersabar pada saat kaya, bersyukur pada saat miskin. Nah, ini sulit. Bagaimana orang kaya itu bersabar? Artinya sabarnya itu merasa, wah ini punya aku, harus keluarkan sekian persen untuk ini, harus menahan kesabaran, tapi dia harus laksanakan gitu. Tapi kalau orang yang kikir kan, wah berat banget dong, punya penghasilan hasil peternakan misalnya 40 ekor kambing itu ya, 40 ekor kambing ya, harus 1 ekor dikeluarkan, sekian ekor sapi. Nah, itu kan membutuhkan kesabaran, tapi dia memang udah wajib gitu mengeluarkannya. Punya simpanan emas dengan pada saat nisabnya, punya simpanan emas, dan setelah nisabnya setahun masih berapa, 86 gram apa, dikeluarkan 0,5%, 2,5%. Tentu ini membutuhkan kesabaran bagi orang yang kaya tadi lah, agar dia sabar untuk bersikap untuk mau mengeluarkan zakatnya, infaknya. Ya. Kalau bersyukur ya udah tentu dia harus bersyukur karena memang memiliki kelebihan dari orang lain. Nah, ini yang memang harus ya kita kita tanamkan kepada diri kita, agar kemanfaatan tadi sesuai dengan hadis tadi kita benar-benar dirasakan oleh lingkungan. Jadi, dan kemudian bagaimana sikap orang bersyukur pada saat miskin, misalnya orang miskin, ya memang itu kalau sabar pada saat miskin itu lumrah tadi, biasa. Tapi kalau syukur pada saat miskin itu ya memang bagaimana seseorang yang merasa dirinya memang kurang mampu, miskin, tapi memang ya syukur, sehingga bisa jadi lewat syukur yang tadi dia akan malah, walaupun miskin dan bersyukur, itu Allah akan memberikan mungkin rezeki yang tidak diduga-duga, akan mendatangkan rezeki bagi dia. Mungkin ini yang bisa saya sharing dan yang akan kita mungkin diskusikan lagi nanti, bagaimana dari penggalan hadis ini kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi Allah ini bisa menerapkan hadis ini, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini saja yang dapat saya sharingkan, sampaikan, bagaimana kita bisa menjadi fundamental dasar hadis ini kita jadikan dasar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi, ya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau tadi sudah pekan lalu kita membahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bagaimana kita beribadah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ayat itu, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah, itu tadi saya sebut sebagai hablum minallahnya, dan ini hadis ini kita sebut sebagai hablum minannasnya. Jadi bagaimana kita dengan Allah tadi udah ada aturannya, sholat, zakat, haji, ibadah tadi, puasa, itu kita beribadah sesuai dengan hubungan kita kepada Allah,
Kemudian tadi hablum minas tadi, bagaimana kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, ada kemanfaatan diri kita terhadap lingkungan kita. Ini yang bisa ini saya sampaikan. Ada yang mungkin bisa ditambahkan atau kita diskusikan sama-sama, kita ini biar semakin hidupnya suasana bincang pagi kita pada sholat subuh ini. Baik, dari saya cukup di sini dulu. Saya tutup dulu, nanti bisa kita diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Menambahkan. Pak Tatang, monggo Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat yang belum minallah, belum minannas. Hubungan kita kepada Allah, kepada. Tapi kalimat ini sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalimat hablum minannas. Di situ kan bukan hablum Islam, mukmin, bukan. Nas manusia. Tetapi karena banyak tuh yang orang-orang yang dengan ada Nasrani, oh dia kafir tuh, oh dengan ini, oh dia kafir tuh. Jadi mengkelompokkan dirinya hanya sebagai orang-orang Muslim saja, orang lain bukan. Padahal di sini jelas bahwa belum manusia. Kita saling menghormati, saling mengasihi, bukan hanya kepada Muslim saja. Tetapi kepada seluruh umat manusia kita harus wajib untuk saling menghormati. Di sini karena di sini kalau kita berhubungan kali di sini jelas dikatakan bahwa belum minannas, bukan belum muslim. Ini banyak diselewengkan nih. Wah dia kafir, wah dia ahli neraka, padahal dia nggak tahu bagaimana sifat dan perilakunya dia. Gitu. Di sini banyak belum minannas ini banyak dipelintir untuk sekarang. Jadi mungkin Pak Jul bisa, kalau itu belum dijelaskan lagi, jangan kita hanya kepada Muslim saja kita berkemungkinan berbuat baik, tetapi kepada umat-umat lain yang masih dia manusia itu kita harus berbuat baik, bukan hanya Muslim saja. Jangankan sama manusia, sama binatang aja kan kita tidak boleh saling menyakiti. Walaupun binatang itu boleh dibunuh, boleh dimanfaatkan istilah daging. Jadi kembali lagi, belum binatang ini perlu ditekankan untuk manusia. Jangan sampai hanya untuk Muslim saja, untuk manusia. Itu yang satu. Yang kedua berkaitan dengan tadi Pak Jul mengutamakan berkaitan dulu waktu kita kecil ya, kita sudah ditanya dengan orang tua atau guru kita, kamu kalau cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter, guru, jadi insinyur, jadi polisi, ya kan? Kan banyak gitu tuh. Ditanya dulu itu. Tapi kalau sekarang sudah bergeser, kalau anak-anak sekarang ditanya, kamu pengen jadi apa profesor? Saya pengen jadi YouTuber. Iya kan? Fenomenanya. Kamu terus kalau begitu menjadi apa? Saya pengen jadi ahli komputer. Terus seperti itu. Jadi profesi. Yang dulu kita tuh pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi polisi, itu udah tergeser dan terbentuk waktu tuh. Sudah pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan tahun 60 ke sana. Dari tahun kesini udah beda. Artis. Iya, saya pengen jadi artis sinetron. Itu pertanyaan jadi jawaban itu ya. Itu tadi akibat perubahan zaman ya. Berjalannya waktu. Sehingga dengan adanya teknologi HP handphone ini, itu
sangat berkembang. Jadi ke depan kalau ke depan udah nggak usah yang dulu deh. Kita katakan ya sekarang ini pengen jadi YouTuber, pengen jadi ahli komputer, nggak ada tuh tanya pengen jadi kamu nanti jadi apa? Jadi polisi tuh nggak ada tuh. Jadi polisi nggak ada. Sekarang itu ceritanya. Bukan nggak ada, tapi nggak terlalu inilah, nggak kayak dulu. Sekarang tuh ya itu YouTuber, jadi apa? Jadi artis, kayak gitu. Jadi ya disinilah letaknya kita untuk bisa menjaga anak-anak kita, sehingga jangan kita ini terpengaruh tergerus arus, tergerus zaman, sehingga kadang-kadang ini yang pun juga menyesatkan kalau dibuat bisa membuat baik, bisa juga membuat menyesatkan. Ya, itu. Jadi sekali lagi, mari kami mengingatkan dibuat saya maupun rekan desa, mari kita jaga anak dan cucu-cucu kita ini jangan sampai tergerus oleh waktu dan zaman dan teknologi. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Tatang. Baik, mungkin saya akan coba ini ya, menanggapi terkait dengan hubungan kita terhadap Allah, hablum minallah, dan bagaimana kita terhadap manusia, hablum minannas. Jadi Pak Tatang menyebutkan bahwa hablum minannas itu tidak ada batasan. Kita bertetangga dengan orang yang non muslim juga memang ya harus berbuat baik, dan tidak ada batas harus hablum minal muslim gitu, orang mukmin gitu. Yang tidak ya no, ya, tetangga kita ya, sakit ya, kita misalnya profesi kita kebetulan sebagai dokter, itu tetangga yang sakit tuh, wah lagi pusing atau lagi apa, tolong enggak, dia non muslim kan, enggak gitu kan. Sebenarnya ya hablum minannas tadi ya enggak ada batasan. Itulah sebaiknya. Jadi tidak ada harus pilih-pilih berdasarkan agama kalau kita akan menunjukkan bahwa kita itu ada kemanfaatan terhadap apa yang kita, ilmu yang kita miliki gitu. Ahli misalnya dia bidang kelistrikan, tetangganya mati lampu karena korslet, itu tetangga lagi kesulitan tuh, listriknya mati, kalau ada yang korslet, nah, kita tahu tentang ilmu kelistrikan ya langsung nanya, itu dia apa sih agamanya? Enggak gitu kan. Sebaiknya ya kita dengan keilmuan kelistrikan kita tadi ya kita sampaikan. Itu mungkin hablum, dan mungkin nanti beberapa hari ke depan ini kita akan masuk ke ibadah kurban. Nah, artinya kalau kita punya niat dan kesempatan untuk berkurban, kebetulan sebelah rumah kita, tetangga kita ada yang non muslim, ya kita punya ini gitu, punya prinsip bahwa dia juga punya hak gitu, tetangga kita yang non muslim tadi, untuk mendapatkan bagian dari hewan kurban yang kita kurbankan tadi. Tidak ada kita dia non muslim itu hewan kurban nggak boleh, nggak kita kasih gitu, jangan, tetap juga kita berikan gitu loh. Itu terkait dengan hablum minannas tadi. Jadi tidak ada batasan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, itu tidak ada jangan salah diartikan. Kalau yang tidak seiman dengan kita ya nggak usah berbuat baik gitu, janganlah. Karena jadi kita tidak ada kemanfaatan diri kita nanti kalau gitu. Hablum minannas tadi nggak ada. Nah, terkait dengan yang kedua ini mungkin fenomena karena pengaruh teknologi digital lah, televisi itu kan, bahwa anak-anak sekarang tuh punya cita-cita yang sepertinya pingin yang mudah gitu, yang dimudahkan. Kalaulah kita tanya anak kita ingin menjadi dokter misalnya, insinyur, nah ini terkait dengan nanti bagaimana dia menghadapi ini dalam sekolah belajarnya, karena untuk menjadi dokter itu dia harus memilih sekolah yang dari mulai SD SMP dengan nilai yang baik terhadap nilai yang bidang eksak, misalnya matematikanya, kimia, biologinya, IPA-nya, itu perlu belajar. Nah,
Jika sekarang kita lihat di televisi jadi artis ini sekarang enak ya, nggak perlu belajar matematika harus nilai sekian gitu, nggak ada. Jadi anak-anak sekarang udah kayak tadi ingin jadi artis. Jadi kalau untuk ahli komputer ya tetap aja mereka harus tetap belajar, memang komputer tadi ada ilmunya. Untuk bidang IT itu memang harus belajar. Tapi kalau YouTuber apa ya udah mainnya di jari aja, begitu ditanya rumus kalkulus apa ilmu matematika itu udah nggak mikir lagi, nggak ada di situnya menjadi artis. Yang penting dia pinter, suara bagus, nyanyinya bagus, ya udah dia cita-cita malah pengen jadi artis aja lah, ya nggak mikirin hitung-hitungan matematikanya, biologinya, fisikanya, gitu, nggak mikir lagi. Kalau untuk yang jadi ahli insinyur pertanian apa ya memang harus ilmu biologinya harus bagus, kimianya, matematikanya gitu. Jadi harus belajar keras memang. Nah ini kadang-kadang yang akibat apa ya teknologi dan pertelevisian. Dan alhamdulillah memang saya itu udah berapa tahun ya? Ada mungkin 5 tahun lebih atau udah 7 tahunan. TV di rumah itu udah wafat gitu, udah nggak pernah nonton TV lagi. Jadi TV itu udah nggak pernah, ini udah berapa tahun yang lalu tuh, udah tahun 2015an kali apa, 2000 udah nggak ada TV di rumah gitu. Ada TV ya TV-nya wafat lah udah almarhum TV-nya. Nah itu jadi anak-anak sekarang itu ingin mudah aja gitu, yang mudah, tidak perlu belajar ngapal matematika, hitung-hitungan apa, aduh rumus ini rumus itu. Mungkin itu Pak Tatang. Jadi anak-anak itu zaman sekarang udah era digital ini, era jet ini udah mau yang mudah gitu, itu aja yang gampang. Tapi sebaiknya kita tetap juga menekankan pada anak-anak dia harus tetap belajar lah gitu. Kita arahkan untuk bekal ilmu dia di usianya kelak dia dewasa gitu. Mungkin ada yang lain yang nambahin, nanggapi silahkan. Ayo, monggo. Pak RW ini, ayo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan vertikal. Nyuapin. Itu kan artinya ada manfaat dalam dirinya untuk kepada orang lain. Nah, itulah dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, manfaat beliau sesuai dengan khairat tanpa komunitas. Jadi semua manusia di mana ketika manusia membutuhkan dan kita bisa membantu, itu ada kewajiban dalam diri kita untuk bisa membantu. Yang kedua, tadi mengenai syukur dan sabar. Ya, kalau bisa jangan dibalik Pak ya. Orang yang gembira, orang yang kaya, tadi kan bersabar. Kalau kita lihat teks hadisnya, sungguh orang yang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya baik. Jika ia mendapatkan Nikmat, ya. Ia Bersyukur. Bukan sabar loh Pak, teksnya. Dia Iya. Jika ia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Sabar. Artinya apa? Bahwa syukur dan sabar ini satu paket dan lengkap. Tapi jangan ditonjolkan bahwa orang yang kaya sabar karena harus membayar zakat sekian. Tapi itu adalah tanda syukur. Mensyukurnya, ya. Jadi orang yang kaya, juga orang yang susah, itu bersabar ketika mendapat musibah. Itulah menakjubkan urusan seorang muslim. Itu aja ya Pak Jero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak RW. Jadi memang dalam konteksnya tadi, memang umat Islam itu mukmin itu pada saat
memperoleh nikmat itu ya, harus bersyukur. Tapi kalau mendapat musibah, cobaan atau apa, itu bersabar. Cuman dalam arti begini, mungkin bisa jadi dalam kita melaksanakan salah satu ibadah zakat tadi, tantangan memang berat gitu loh. Bukan dari diri kita sendiri, mungkin bisa jadi dari keluarga kita, istri, anak, ya ngeluarkan segitu banyak kan. Jadi ini bisa jadi ya setan tadi lah kan. Bagaimana Nabi Ibrahim dulu untuk perintah menyembelih ya anaknya lagi, bukan kibas, bukan kambing, bukan apa, anaknya lagi kan. Setan tadi memang luar biasa godaannya, sehingga harus Nabi Ibrahim melempari gitu kan. Karena mungkin yang namanya sekelas Nabi Ibrahim itu ya ngelihat setan tadi, dan godaan itu bukan kepada Nabi Ibrahim aja, kepada istrinya juga kan. Jadi ya itu suamimu punya anak masa mau dipotong gitu lah istilahnya kan, punya anak mau disembelih katanya karena mimpi, udah cegah lah gitu ya. Jadi godaan terhadap manusia itu memang datangnya bisa jadi dari ini, bukan dari dirinya sendiri aja, dari keluarga gitu. Itu juga yang miskin tadi, dalam arti bersabarnya orang miskin tadi menurut saya begini, aduh aku kebutuhan untuk ngobati anakku, banyak kan kasus kan, hanya dasar istrinya mau melahirkan, anaknya sakit, dia nggak punya apa-apa, akhirnya melakukan tindak kriminal, ya kan, merampok, mencuri atau menjamret gitu. Kenapa? Ya terdesak, keluargaku butuh ini, biaya melahirkan istriku, nggak ada apa-apa, karena tidak ada rasa sabarnya gitu. Jadi ya, melakukan tindakan kriminal jadinya, karena dia punya dasar, aku orang miskin, nggak punya apa-apa, anakku mau anak sakit, mau berobat, mau operasi, istri mau melahirkan, nggak ada sabar, ya udahlah, apa ini, oh ini tetangga kosong di rumahnya ini, bisa juga nih mungkin ini gitu, melakukan tindak kriminal jadinya. Ini lagi ya bantu aku boncengan motor, nyari inilah, nggak sabar nih anakku mau sekolah, jambret jadinya. Jadi ini karena dia tidak punya kesabaran. Ya memang sih dia tidak punya apa-apa, katakan merasa miskin tapi nggak ada rasa sabarnya, ya itu tadi. Jadi, harus bersabar, bersyukurlah kita miskin mungkin, tapi dalam arti ya ini tadilah, menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Mungkin yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bersambungan mungkin dengan tadi yang disampaikan Pak Ali. Ya hadisnya memang begitu Pak, memang yang dibilang tadi gitu ya. Iya. Bersyukur menambah manakala kita diberikan kenikmatan, ya bersyukur. Kalau manakala kita diberikan musibah, kemudian sabar. Ya ada sabar. Tapi memang di dalam keseharian kita itu dua-duanya harus ada gitu. Jadi syukur dan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti kita misalkan sebagai orang yang diberikan kelebihan harta, kelebihan ilmu, satu kita bersyukur. Tapi dalam syukur itu juga sabar, karena Allah kan dibalik itu kita apakah sedang diistirahatkan, ingin diberikan kekayaan yang berlimpah itu, kita harus bersabar. Jangan-jangan sampai jangan itu memang kita istirahat. Kesabaran itu menjadi juga ada di dalamnya. Begitu juga kita apabila diberikan kesulitan, tapi kita bersabar diberikan misalkan kekurangan harta, kekurangan sandang dan pangan. Tapi ya kita harus bersyukur juga bahwa dengan diberikan kesulitan dan kekurangan itu menjadikan kita miskin misalkan. Ternyata Allah kan menghisabnya kan mudah, harus bersyukur juga. Jadi seperti itu. Jadi syukur dan sabar itu tidak bisa dipisahkan.
kita selalu dalam kehidupan sehari-hari itu di bawah selalu ada. Itu mungkin yang terkait dengan hadis tadi. Kemudian dengan fenomena sekarang Pak, yang anak-anak sekarang cita-citanya udah berubah Pak. Nah ini kejadian Pak di daerah saya di di Ciamis. Dulu yang namanya kita mau membajak sawah, mengolah sawah itu, tukang-tukang atau yang bekerja di sawah itu anak-anak muda banyak Pak. Sampai panen pun cepet. Kalau kita mau panen itu cepet. Sekarang Pak, sawahnya lebar, yang kerja nggak ada. Dulu biasa misalkan kalau mau panen itu atau mau membajak sawah itu dari daerah-daerah lain datang untuk menjadi buruh. Iya. Sekarang nggak ada. Akhirnya yang punya sawah itu kerepotan. Bagaimana nih panen? Saya sawah apa namanya padinya sampai busuk dan gitu. Itu terjadi Pak sekarang. Kemarin saya ke Ciamis pulang itu, kok pada sibuk angkat kenapa sih gitu? Pak nggak ada nggak mau bantuin panen. Nah, ini terjadi. Jadi sebenarnya mulai ada ketidakseimbangan antara teknologi dan situasi. Harusnya kan seperti di dunia, di negara lain ya. Jadi dengan teknologi ya. Bergeser dari manual gitu kan, dulu nyangkul cukup dengan pacul kena orang yang banyak. Nah, di negara lain sudah digantikan dengan mesin iya. Untuk panen ya cukup dengan mesin aja jalan sendiri. Nah di kita terjadi ketimpangan itu. Nah mungkin sebagai orang-orang yang memberikan ilmu ya perlu turun gunung gitu. Dari kota karena memikirkan nih supaya di daerah-daerah jangan terjadi seperti itu. Seperti di daerah Majalengka ada namanya kampung benar ya daerah namanya Sawah Lega itu. Kalau sawah itu dari kita ke ujung sana ya hamparan sawah ya. Namanya juga Sawah Lega. Cikijing. Nah, itu susah Pak, ada kesulitan. Nah itu barangkali yang saat ini orang anak-anak sekarang memang lebih suka ke jadi YouTuber. Itu nah betul jadi YouTuber karena ada efek. Termasuk Ustaz juga begitu sekarang. Kalau dulu yang digunakan cuma beberapa orang saja, sekarang Ustaz juga begitu Pak. Jadi kalau kita lihat ada di YouTube. Gitu kan, YouTube, belum berapa nih itunya followernya kan gitu. Jadi dengan sekian juta begitu menyentuh aja 1 juta aja. Kalau menyentuh follower 1 juta itu sudah dapat kelipatan dari Google. subscribernya. 1.000 ya, per 1.000. 1.000 aja udah mulai dapat tuh pendapatan. Nah tinggal pemanfaatannya kan gitu. Ada yang dimanfaatkan untuk jadi orang kaya dan digunakan sendiri. Ada yang dimanfaatkan dengan pendapatan itu jadi dermawan. Nah itu tinggal balik lagi bahwa diberikan kenikmatan disyukuri gitu kan, tapi ya sabar karena kalau disyukuri sendiri ya kan jadi nggak kemanfaatan ya. Dengan kesabaran pun bagikan saja gitu. Yeah. Nah barangkali itu Pak tambahannya, mudah-mudahan anak-anak kita nggak apa-apa jadi YouTuber, tapi keilmuan tadi dari sisi agama ya harus ditambah, harus sehingga ilmu yang didapat itu tidak jadi dimati sendiri, tapi jadi bermanfaat bagi tadi masyarakat luas. Seperti Ustaz Abdul Somad barangkali salah satu contoh dari hasil YouTubernya bagi-bagi untuk kemaslahatan pesantren dan pendidikan. Itu aja Pak, barangkali mudah-mudahan. Iya Pak, nambahin dikit Pak. Berkaitan dengan
perubahan zaman, perubahan teknologi. Memang Pak di daerah seperti itu. Banyak orang-orang yang sudah tidak mau lagi jadi buru panen. Kita lihat sekarang juga, Pak. Jangankan itu, Pak. Orang kalau dulu kita nyari rumput itu pakai sulung, dipikul aja jauh. Sekarang enggak pakai motor. Ya kan? Nyangkul. Dia nggak mesti banget sekarang. Udah pakai handphone ke bini. Lu mau makan. Itu maju teknologi. Ya. Jadi kalau pergeseran teknologi perlu pergeseran zaman, memang harus kita sikapi dan harus kita waspadai. Berkaitan dengan YouTuber, kalau bilang jadi apa? Kita bagi-bagi uang, apa namanya? Sedekahnya kita banyak. Dia bagi-bagi uang, bagi-bagi makan, tapi disuapin sama dia. Akhirnya jadi lagi, dipirakan lagi. Apa timbulnya? Timbulnya dia. Iya. Ya kan? Dua orang. Jangan kita lihat orang bagi-bagi ini, tapi di shopping. Nah, itu dari ya kembali lagi. Jadi kita harus Hati-hati. kita juga menilai sesuatu. Oh ini yang bagus, ini yang bagus. Sudah ya tambahin dikit, silakan. Ya, makasih Pak Tatang, Pak Aleh. Mungkin ada lagi? Ada cukup? Pak Dadang? Ya, ayo. Pak Dadang mungkin nambahin Pak Dadang. Yang suka share yang ilmu-ilmu. Ayo. Biar dirasakan juga kemanfaatan secara langsung. Enggak lihat medsos. Memang nilai-nilai apa ya, pergeseran terjadi ya dari kebiasaan-kebiasaan itu ya. Sekarang anak-anak mana ada yang mau mencangkul mengarik. Kalau di kampung-kampung mending gojek, lebih tuntas dikit ya apa ke pabrik-pabrik kan gitu. Iya. Kalau disuruh nyangkul sekarang kayaknya susah anak-anak sekarang gitu. Saya lihat sendiri itu kalau di kampung istri saya juga begitu. Banyak hamparan sawah itu apa ya? Iya biasa gitu aja. Kalau nggak orang tuanya yang bergerak, ya itu telantar itu. Ya dikhawatirkan nanti kalau nggak ada kayak begitu tidak bisa memanfaatkan lahan-lahan itu. Terus maunya mau gojek, mau ke pabrik. Akhirnya hal itu misalnya yang udah di peternakan nanti punya kambing, punya sapi dijual. Kalau sudah dijual nanti mau nyari lagi susah. Nah, kalau udah kayak begitu gampang terjebak. Datanglah rentenir ke kampung, keliling, diiming-imingin itu kan. Nah, seperti ini terjadi kan. Makanya gimana caranya ya, bisa biar itu jangan sampai hilang. Susah memang tidak gampang karena ya itu zaman ini. Bahkan bisa total hilang nanti wah itu. Mungkin petani sapi dan kambing bisa jadi hilang Pak tahun depan karena tahun ini rugi. Dan itu dimanfaatkan oleh para broker, Pedagang ya. pedagang sapi yang pedagang hewan. Kita cukupkan dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa diskusinya tambahin lagi nanti dengan tema-tema seperti ini lagi. Mungkin masih banyak undang-undang lagi mau sampaikan. Baik, dari saya demikian. Insya Allah kalau ada manfaatnya datangnya dari Allah, dan kalau ada yang kurang mungkin itu dari diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangannya.
Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.